Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Andika. Saya adalah CPNS Mahkamah Agung penempatan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua nilai berakhlak, yaitu harmonis dan loyal. Sebagai ASN, kita harus mampu menerapkan kedua nilai ini untuk memberikan pelayanan yang optimal yang tentunya berguna untuk masyarakat. Mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana nilai harmonis dan loyal ini dapat membentuk karakter kita sebagai abdi negara. Bersama saya Randa Andika, dalam beberapa menit ke depan mari kita kupas tuntas apa itu harmonis dan loyal. Baiklah, pertama kita akan membahas keanekaragaman bangsa dan budaya. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang sangat kaya. Keberagaman ini memberikan kekayaan budaya dan potensi yang luar biasa, tapi juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kesatuan dan keharmonisan. Nah, kemudian kita lanjut dengan apa sih pentingnya suasana harmonis di dalam pelayanan publik. Yang pertama, tentunya suasana kerja yang harmonis mendorong kolaborasi, produktivitas, dan kualitas layanan publik. Yang kedua, ASN harus mampu beradaptasi dengan keberagaman dan bekerja sama secara positif, menciptakan lingkungan yang kondusif dan tentunya harmonis. Nah, selanjutnya mengenai etika dan peran ASN dalam mewujudkan keharmonisan. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa etika publik menjadi landasan bagi ASN dalam bertindak dengan adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Yang kedua, itu ASN harus menjadi contoh dalam menunjukkan sikap menghargai perbedaan, bersikap netral, kemudian serta menunjukkan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, penerapan nilai-nilai etika termasuk ke dalam integritas, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting untuk menciptakan kepercayaan di lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, kita juga harus membahas strategi membangun budaya harmonis di tempat kerja. Bagaimana caranya? Kemudian, yang pertama itu adalah lingkungan kerja yang mendukung. Artinya, desain ruang yang terbuka dan ramah untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Dan juga ada pelatihan dan pendidikan, meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara atau ASN tentang pentingnya keberagaman dan nilai-nilai kebersamaan melalui pendidikan, pluralitas, dan multikultural. Nah, juga untuk poin yang ketiga itu mengenai kepemimpinan yang inspiratif. Artinya, pemimpin yang menjadi teladan dalam mempromosikan kesetaraan dan tentunya kolaborasi. Setelah kita membahas tentang strategi, tentunya harus ada panduan perilaku atau kode etik tentang harmonis itu sendiri agar berjalan dan tujuannya baik. Yang pertama, untuk kode etik yang pertama itu adalah menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, untuk realnya, kita akan masuk kepada studi kasus dan latihannya. Yang pertama, ASN harus mampu mengidentifikasi potensi masalah disharmonis, kemudian menganalisis penyebabnya dan menemukan solusi yang efektif. Yang kedua, pentingnya menggunakan pendekatan yang bijak dan sensitif terhadap isu keberagaman untuk mencegah konflik dan menjaga suasana kerja yang harmonis. Dan pada akhirnya kita masuklah pada kesimpulan bahwa memang keberagaman adalah aset bangsa yang perlu dijaga dan dikelola dengan bijaksana. Artinya, aparatur sipil negara atau ASN ini berperan penting sebagai perekat bangsa yang mampu menciptakan suasana kerja dan pelayanan yang harmonis dan inklusif, memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Baiklah, kita masuk ke nilai yang kedua, yaitu loyal. Artinya, kita harus bisa mewujudkan loyalitas dalam pelayanan publik. Dalam pendahuluan, kita harus mengetahui dulu bahwa loyalitas merupakan salah satu nilai dalam aparatur sipil negara atau ASN yang ditekankan melalui core values ASN berakhlak. Kemudian, tujuan dari pembelajaran dari modul loyal itu sendiri, yaitu peserta diharapkan dapat mengaktualisasikan nilai loyalitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PNS, serta memahami konsep dan panduan dari perilaku loyal itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian loyal. Secara etimologis, loyal berasal dari bahasa Prancis, yaitu loyal, yang berarti setia.
Kemudian loyalitas adalah tindakan memberikan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada institusi atau organisasi termasuk negara dan pemerintah. Loyalitas ASN harus mencerminkan dedikasi kepada bangsa dan negara dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Nah, selanjutnya bagaimana sih urgensi dari loyalitas ASN itu sendiri? Yang pertama, loyalitas menjadi penting untuk mencapai pemerintahan yang berkelas dunia, world class government. Yang kedua, ASN diharapkan bersikap profesional, bebas dari intervensi politik, dan tidak terlibat dalam praktik korupsi tentunya, kolusi dan nepotisme. Yang ketiga, ASN yang loyal berfungsi sebagai perekat bangsa, mendukung stabilitas dan kemajuan negara. Nah, sampailah kita kepada panduan dari perilaku loyal itu sendiri supaya ada panduan dan kode etik yang mengaturnya. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Artinya, aparatur sipil negara harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik. ASN harus menjaga reputasi sesama ASN dan institusi pemerintah, serta memberikan pelayanan yang jujur dan akuntabel. Kemudian panduan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan. ASN harus menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan jabatan dan tidak menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi. Nah, sampailah kita kepada loyal dalam konteks organisasi kepemerintahan. Artinya bagaimana loyal ini dalam konteks pemerintah? Yang pertama, ASN diharapkan berkomitmen pada sumpah atau janji yang telah diucapkan saat pengangkatannya. Begitu juga dengan CPNS, artinya kita harus loyal kepada satuan kerja yang kita tempati saat sekarang. Yang kedua, itu penegakan disiplin menjadi bagian penting dari loyalitas, termasuk pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian, untuk substansi yang berikutnya, bagaimana membangun perilaku loyal. Yang pertama, tentunya membangun rasa cinta dan memiliki terhadap organisasi itu sendiri. Atau kalau dalam konteks kita, membangun rasa cinta dan memiliki terhadap pengadilan negeri yang kita tempati, kemudian juga kepada Mahkamah Agung yang mewadahi semuanya. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kesempatan untuk pengembangan karir. Yang kedua, memastikan evaluasi kinerja secara berkala untuk mendukung pengembangan profesional ASN itu sendiri. Kesimpulannya, menurut saya, loyalitas aparatur sipil negara adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif. ASN harus senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakannya. Dari kedua nilai harmonis dan juga loyal tentunya akan menunjang untuk tercapainya pelayanan publik yang optimal dan maksimal. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan mengenai dua nilai tersebut. Untuk video selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai berakhlak lainnya. Saya Randa Andika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.